Kalau lancar, minggu depannya lagi tanggal 27 November kita akan putusan selah. Setelah itu baru kita ke pembuktian. Artinya pembuktian itu tanggal 4 Desember. Itu kalau eksepsi saudara ditolak. Ya, kalau eksepsi saudara dikabulkan, diterima, ya kita selesai di putusan itu. Kalau eksepsinya dikabulkan, kan kita belum tahu ya, majelis hakim belum musyawarah, penuntut umum belum mengajukan tanggapan. Tanggapan dulu dari penuntut umum, ya, seminggu kemudian putusan selah. Itu tahapan dalam hukum acara seperti itu ya. Kalau putusan selahnya itu eksepsi saudara kami tolak, artinya persidangan ini lanjut ke pembuktian. Ya, kalau putusannya itu eksepsi saudara kami terima, ya kita selesai putusan akhir. Jadi putusan selah berlaku sebagai putusan akhir dan perkara ini selesai. Kita tidak perlu lagi. Kalau eksepsinya kabul, putusan asoka menjadi putusan akhir, ya kita nggak ada pembuktian lagi, nggak ada tuntutan, nggak ada hukum acaranya, kan seperti itu. Ya, jadi kita lihat dulu nanti putusan selahnya apa, dan nanti putusan selah juga mesti lihat ke tanggapan penuntut umum dulu, baru putusan selah. Seperti itu ya. Terima kasih. Ya, okay. Ada yang masih mau ditanyakan dari penasihat hukum? Terima kasih ya. Ini masalah permohonan kita, dan kami kan juga menyampaikan kemudian kendala-kendala yang kami ada. Karena satu, hubungan komunikasi itu kan sudah jelas yang dibuatkan undang-undang UHA. Kami kan harus bebas bicara, kemudian dia jelas dan ada rahasia juga. Nah itu kan, tapi hubungan ini kan pakai seluler ya, kemudian operator. Nah bagaimana dijamin, bisa nggak dijamin itu juga disadap? Karena bukti elektronik jadi ada bukti loh, ya. Nah ini perlu dipertimbangkan, karena kemudian kami selalu setiap mau berhubungan, padahal data kami nggak ada, tapi datanya mengajukan permohonan. Ya, yang mulia. Sudah cukup. Cukup. Kami bermohon. Jadi pada intinya tetap untuk permohonan sidang secara offline terdapat dihadirkan ya. Seperti yang saya sampaikan yang lalu, kami tidak menutup kemungkinan terhadap apapun. Tapi kita lihat dulu di putusan selah. Ya, karena minggu depan masih tanggapan dari penuntut umum, dan tanggapan penuntut umum juga keterangan terdakwa belum diperlukan di situ. Ya, untuk putusan selah juga itu adalah hak kami untuk membacakan putusan. Jadi belum juga keterangan terdakwa diperlukan. Ya, nanti setelah putusan selah, kalau memang sidangnya harus offline, ya kami akan keluarkan penetapan offline. Kalau tetap online, ya tetap berarti penetapan dengan yang sebelumnya. Karena kita juga tidak tahu kondisi negara Indonesia ya. Kemarin kita ada kerusuhan, itu pun juga sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diinstruksikan oleh Ketua Pengadilan untuk online karena ada kerusuhan yang lalu itu. Ya, jadi kami belum bisa memastikan sekarang. Kita tunggu dulu sampai dengan putusan selah. Kalau untuk pembuktian memang lebih enak kalau kita mendengar dan melihat secara langsung majelis ini. Tapi kami belum akan mengeluarkan penetapan sekarang. Kita lihat nanti kondisinya seperti apa. Itu ya terdakwa ya. Ya, kami berharap yang mulia memang bijaksana untuk bisa melihat juga dari segala aspek itu yang mulia, segala aspek, dan bisa mengabulkan. Mudah-mudahan yang terbaik supaya kita bisa segera bisa. Oke, kita lihat nanti ya putusan selahnya seperti apa. Gitu ya penasihat hukum ya. Itu ya penasihat hukum ya. Jadi kita tidak menutup kemungkinan apapun. Kita melihat kondisi dulu, melihat urgensi dulu. Ya, masih tanggapan penuntut umum minggu depan, jadi saudara belum juga untuk memberikan keterangan gitu ya. Masih putusan selah, kita lihat dulu putusannya apakah putusan selah atau putusan akhir yang mengakhiri perkara, kan kita belum tahu. Gitu ya. Putusan akhir. Iya, kalau putusan akhir ya nggak perlu pembuktian, kita belum tahu ya. Kan kita belum lihat tanggapan, dari penuntut umum, majelis hakim juga harus musyawarah, karena di situ juga saya nggak memutuskan sendiri. Tapi kalau seandainya yang mulia, maaf kalau saya boleh bertanya yang mulia, kalau seandainya pada akhirnya nanti putusan selanya itu ada putusan akhir, berarti yang mulia bisa juga memutuskan juga sekalian untuk kami kembali lagi
jadi untuk prosedur hukum acara memang mungkin kurang mengerti gitu ya. Untuk pemindahan saudara dari lapas ke lapas karena saudara terpidana itu bukan wewenang kami. Ya, jadi wewenang majelis hakim adalah memerintahkan penuntut umum menghadirkan terdakwa di persidangan. Itu wewenang kami di situ. Untuk memindahkan saudara kami tidak berwenang. Itu nanti udah kewenangan instansi lain karena status saudara terpidana. Ya, jadi kalaupun nanti saudara tanyakan apakah putusan selah, nanti putusan akhir saudara itu nanti ditanyakan, nanti penasihat hukum saudara mungkin bisa menanyakan ke lapas karena status saudara terpidana, bagaimana itu baiknya atau bagaimana aturannya seperti apa. Oke. Gitu ya, mengerti ya saudara ya? Oke, berarti masih ada waktu 2 minggu lagi ya. Insya Allah semoga Indonesia damai, semoga semua sehat ya. Kita nggak ngerti lah Indonesia ini kayak kemarin kerusuhan kita nggak berharap juga ya. Semoga semuanya lancar lah ya. Kita lihat dulu putusan selanjutnya seperti apa, baru kita akan majelis hakim akan melangkah ke step selanjutnya. Kami belum bisa memutuskan sekarang karena kami pun nggak ngerti besok bagaimana. Ada apa besok ini dengan saya, dengan Indonesia ini kita nggak ngerti. Ya, pokoknya semoga baik-baik aja. Oke, amin. Jadi ya, semoga semuanya terdakwa juga sehat, penuntut umum, penasihat hukum, majelis hakim semua juga sehat, Indonesia baik dan tidak ada musibah seperti itu ya. Amin. Gitu ya. Boleh saya ngobrol sama pengacara kuasa hukum saya boleh. Mau bicara dengan penasihat hukum silakan, silakan itu haknya saudara terdakwa. Ya. Ya, nanti sama siapa?